Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi karangan Dr. Muhammad Hasan Hito pada Al-Bab Rabi tentang Al-Ijma'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-babur rabi'u fil ijma', bab yang keempat menerangkan tentang masalah ijma'. Al-ijma'u lughatan, ijma' secara bahasa, huwal azmu, adalah al-azm. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, fa'ajmi'u amrakum, fa'ajmi'u amrakum. Ay, i'zamu alaihi, mereka berazam atas perkara mereka. Wa ya'ti, dan datang bimakna al-ittifaq, dengan makna ittifaq. Ittifaq, kesepakatan. Yuqal, dikatakan ajma'a al-qawmu, bersepakat, atau bersepakat al-qawmu, siapa kaum, ala kada, atas demikian. Ay, artinya ittafaqu, mereka bersepakat. Jadi ijma' secara bahasa itu mempunyai dua makna, ya. Al-azmu bermakna azm, atau bermakna ittifaq, kesepakatan. Wastilahan, sedangkan menurut istilah, ittifaqul mujtahidin adalah bersepakatnya para mujtahid min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syar'i, fi asrin, pada satu masa, ghairi asrihi, selain masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan ijma' menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hukum syar'i pada satu masa, di mana masa tersebut bukan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syurutul ijma', syarat-syarat ijma'. Jadi ijma' itu ada syarat-syaratnya. Wa min khilali ta'rif as-sabiq, wa min khilali at-ta'rif as-sabiq, dan dengan memahami definisi yang telah terdahulu, yumkinu an nu'arrifa syurat al-ijma', yumkinu, kita bisa, an nu'arrifa, mendefinisikan, syurat al-ijma', akan syarat-syaratnya ijma'. An nu'arrifa maksudnya di sini memperinci, begitu ya. Wahia, nomor satu, ayyakuna al-mujma'una minal mujtahidin fala ibrata biwifaqi ghairihim wala khilafihi. Harus ada dari para yang bersepakat itu adalah termasuk dari golongan mujtahid. Maka fala ibrata, tidak ada ibrah, biwifaqi ghairihim, dengan kesepakatan selain mujtahid, wala khilafihi, atau membedanya mereka. Jadi syarat yang pertama, yang melakukan perkumpulan berijma' itu haruslah dari golongan mujtahid. Dan kalau bukan mujtahid, maka tidak dianggap ijma'. Ataupun walaupun selain mujtahid itu juga menyalahi, itu juga bukan ijma'. Jadi yang harus bersepakat adalah mujtahid, ya. Kemudian yang kedua, ayyakunu minal muslimin, harus ada siapa mujtahid itu adalah termasuk golongan orang Islam. Fala ibrata, maka tidak dianggap biwifaqi ghairihim, kesepakatan selain mereka muslimin, wala khilafihi, dan juga membedanya mereka selain orang muslim. Lianna syar'a, karena sungguhnya syara', warada bi ismati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah menurunkannya atau menjelaskan tentang ismah, kemaksuman dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika, dan hal tersebut biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul atas kesesatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyakunal hukmu syar'iyyan, hukumnya itu berupa hukum syar'i.
lian al-hadithah allati takunu mahallan nadharil fuqaha hiya al-hadithah asyariyah, karena sungguhnya perkara yang menjadi mahallun nadhar, pusat perhatian para fuqaha itu adalah perkara-perkara syar'iyah. Fa in kanat ghairu syar'iyah bi an kanat lughawiyah fa innahu yanzuru biha ulama'ul lughah au tibbiyah fa innama yanzuru biha al-atibba. Andaikan itu bukan masalah syar'iyah seperti masalah lughawiyah, masalah bahasa, maka yang menjadi concern dalam bidang bahasa adalah ulama bahasa. Atau apabila masalah itu adalah masalah tibbiyah, kesehatan, maka yang menjadi concern dalam masalah itu adalah para dokter. Jadi syaratnya harus berupa hukum syar'i. Yang keempat, la budda an yaqa al-ijma' fi asri ghairi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, terjadinya ijma' itu harus terjadi pada masa selain masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Listihalati inqadil ijma' fi asrihi, karena mustahilnya terjadinya ijma' pada masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'annahu la budda an yakuna minal mujtahidin fa in wafaqahum fal qawlu qawluhu wala ibrata bi wifaqihim fa in khalafahum fal qawlu qawluhu wala ibrata bi khilafihim. Karena kenapa harus di luar masa daripada masa Rasulullah SAW? Karena yang menjadi orang yang bersepakat itu adalah golongan daripada orang-orang yang berijtihad. Fa in wafaqum fal qawlu qawluhu. Andaikan mereka menyepakati, maka yang dianggap adalah tetap qaul atau pendapat Rasulullah SAW. Jadi andaikan Rasulullah masih ada, andaikan mereka berijtihad tentang sesuatu yang dinilai benar, tetaplah pendapatnya Rasulullah. Wala ibrata bi wifaqihim, dan tidak ada nilai dari kesepakatan mereka itu. Wa in khalafahum, sekalipun mereka sekalipun Rasulullah menyalahi mereka. Fal qawlu qawluhu, maka pendapat yang diambil adalah pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ibrata bi khilafihim, dan tidak ada ibrah dengan membedainya mereka para mujtahid. Andaikan masih ada Rasulullah, maka yang menjadi tolak ukur tetaplah pendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, walaupun ada mujtahid yang bersepakat, yang dianggap adalah tetap perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, la budda min ittifaqi jami'il mujtahidin, harus terjadinya ittifaq dari seluruh mujtahid. Falau khalafa wahidun minhum lam yan'aqid al-ijma'. Andaikan membedai salah satu saja dari para mereka itu, semua dari para mujtahid itu, maka ijma' tidak terjadi. Wa hadza yu'khad minal alif wal lam alladhi tufidu al-istiraq fi qaulina al-mujtahid. Dan hal ini diambil dari alif dan lam yang itu berfaedah untuk istighraq fi qaulina, dalam perkataan kita al-mujtahidin. Jadi al pada lafaz al-mujtahidin ini alnya untuk berfungsi untuk istighraq. Artinya yang bersepakat harus seluruh mujtahid. Andaikan ada satu saja tidak bersepakat, maka itu tidak dianggap ijma'. Yang keenam, inqiradul asr. Wa hadha asy-syart mukhtalafun fihi wal jumhurul a'dham min al-usul ala adami istirahati. Yang keenam adalah inqiradul asr, dan syarat ini, inqiradul asr ini, mukhtalafun fihi adalah yang mukhtalaf fihi, artinya tidak terjadi ijma' tentang pensyaratan ini, masih beda khilaf antar ulama. Wal jumhurul a'dham, dan jumhur dari kalangan muslimin tidak mensyaratkan adanya inqiradul asr ini. Wa na'ni bihi, dan yang kami maksud dengan inqiradul asr itu annahu, sungguhnya sya'an hal yustaratu, apakah disyaratkan ayyamuta, harus meninggal jami'ul mujtahidin, seluruh para mujtahid, hatta yasira al-ijma' hujjatan, hatta yasira, sehingga menjadi al-ijma' hujjatan, sebagai hujjah. Yang dimaksud inqiradul asr itu apakah para mujtahid yang awalnya tadi bersepakat itu harus sudah meninggal sehingga ijma' itu bisa kita anggap sebagai hujjah. Lihtimali ayyarji ahaduhum amma ajma'u alaihi,
karena adanya kemungkinan para mujtahid itu tidak sepakat dengan pendapatnya yang pertama, yarji ahaduhum amma ajma'u alaih. Qala al-usuliyun, maka berkata usuliyun, la yushtaratu hadza, tidak disyaratkan hal ini, li'annahu lam yanqul an ahadin minas salaf ishtiratuhu, karena tidak ada riwayat dari salaf tentang pensyaratan dari hal itu. Bal ihtajja ba'duhum ala ba'di bil ijma' fi hayatil mujma'in. Bahkan mereka berhujjah, sebagian mereka berhujjah akan sebagian ijma' itu pada masanya orang-orang yang masih berkumpul itu. Jadi tidak disyaratkan meninggal, ya, para mujtahidnya meninggal agar ijma' itu terjadi, meninggal semua maksudnya. Wa amma ihtimalu ruju'i ba'dhum an muwafaqatihi as-sabiqah lahum fa innahu mamnu. Adapun kemungkinan kembalinya mereka, tidak sepakatnya mereka atas kesepakatannya yang terdahulu, maka hal tersebut mamnu, hal tersebut terlarang. Wa dzalika anna al-ijma' idza in aqada shara hujjatan mulzimatan lil jami'. Kenapa? Karena andaikan ijma' itu sudah terjadi, maka ijma' itu menjadi hujjah yang mulzam yang mengikat, ya. Hujjatan mulzimatan, yang mengikat lil jami', bagi semuanya. Wala yajuzu, dan tidak boleh li ahadihim, bagi salah satu dari sekalian, ayyarji an wifaqihi, dia menolak dari kesepakatan yang awal tadi. Walakin, akan tapi, ingkulna, jika kami mengatakan bi anna inqiradul asr hujjah, andaikan inqiradul asr itu adalah hujjah, wa huwa qaulun dhaif, dan itu adalah pendapat yang dhaif, lima qaddamnahu, dari penjelasan yang sudah kita jelaskan. Fa innahu yu'tabar fi inqadil ijma' man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihad. Fa innahu, karena sungguhnya sya'an, yu'tabar, dianggap, fi inqadil ijma', dalam terjadinya ijma', man, orang, wulida, yang dilahirkan, fi hayatihim, pada kehidupan para mujtahid itu, wa tafaqqaha, kemudian dia belajar, wa sara, dan menjadi min ahli ijtihad, dari ahli ijtihad. Wa kadzalika, dan demikian juga, yajuzu, boleh, lahum, bagi mereka, ala hadzal qaul, atas pendapat ini, ayyarji'u, harus yarji'u, menolak, ya, an dzalikal hukmi, atas hukum itu, alladzi ajma'u alaihi, atas mereka yang sudah bersepakat atasnya. Jadi boleh sebenarnya para mujtahid itu menarik kembali pendapatnya. Wal mu'tamad, adapun pendapat yang mu'tamad, annahu, bahwasanya, la yushtaratu, tidak disyaratkan, inqiradul asri, inqiradul asr. Inqiradul asr yang maksudnya yang tadi, ya. Wa annal ijma', dan sungguhnya ijma', idza in aqada, apabila sudah terjadi, lazimah, maka harus al-jami', semuanya, al-amala bihi, mengamalkan dengan ijma' itu. Waman, dan barang siapa, wulida, yang dilahirkan, fi hayatihim, pada pada masanya mujtahid itu, ba'da ijma'ihim, setelah bersepakatnya mereka, lazimahu al-amal bihi, maka orang yang lahir itu juga wajib beramal dengannya. Walam tajzi, dan tidak cukup, lahu, baginya, mukhalafatuhum, membedai apa yang sudah menjadi ijma' itu, lakin yusyarikuhum fil ijma'at al-qadimah, akan tapi dia harus mengikuti dalam ijma'-ijma' yang akan datang. Jadi kalau ada orang baru lahir, ya, pada masanya para mujtahid, setelah terjadinya ijma', maka dia wajib juga, orang yang baru lahir ini, ikut ijma' itu, tidak boleh membedai. Kalau dia menjadi ahli ijtihad, maka dia akan ikut ijma', tapi ijma' yang berikutnya, ya, tidak bisa membatalkan ijma' yang sudah terjadi. Hujjatul ijma', selanjutnya hujjatul ijma', kehujahan ijma'. Yu'tabar al-ijma'u min aqwa wa ahamma al-hujaj asy-syar'iyyah. Dianggap ijma' itu sebagai paling kuatnya dan paling pentingnya hujjah-hujjah syariah. Li'annahu, karena sungguhnya ijma' ma'sumun anil khata', adalah terpihara dari kesalahan. Wa huwa alladzi waqafa fi wajhil munharifin wal mubtilin alladzina hawalu ta'wilan nusus wal khuruj biha an dhahiriha. Dan ijma' itu adalah salah satu yang menandingi, yang melawan para
muharrifin, para pelaku orang yang merubah-rubah, wal mubtilin, dan yang membatalkan, tidak mengamalkan. Orang-orang itu, para muharrifin dan mubtilin itu adalah orang-orang yang berusaha untuk mentakwil teks-teks dan keluar dari zahirnya ya. Jadi ijma ini face to face melawan para al-muharrifin sama al-mubtilin ini. Jadi penting sekali kata beliau Syekh Hasan itu. Walau lal ijma' laqama katsir mimman dzakarna min ashabi al-ahwa bi ta'wil an-nusus wa hamliha ala jahlihim wa syahwatihim wa ahwaihim. Andaikan tidak ada ijma', maka orang semacam al-muharrifin dan mubtilin itu dan para pemilik hawa-hawa nafsu ya, mereka akan mentakwil teks-teks nusus-nusus itu dan menafsirkannya dengan kebodohan mereka, dengan syahwat mereka, dan dengan hawa nafsu mereka. Jadi tidak dengan ilmu lagi ya. Walidzalika wajadna ashabul ahwa wa yahmiluna 'ala al-ijma' hamlatan ashwa' min ajli tahtimi hadzal hisnil hasin was-suwaril mani lil Islam liyasilu ila ma'aribihi. Makanya kita mendapati para orang-orang ini, ashabul ahwa ini, mereka menentang ijma', menganggap ijma' itu tidak penting, tidak bisa dilakukan. Kenapa? Agar mereka bisa merusak, menghancurkan benteng yang sangat kokoh ini. Dan mereka ingin menghancurkan pagar yang melindungi Islam ini agar mereka sampai kepada tujuan-tujuannya. Jadi ijma' itu salah satu benteng ya terkuat untuk melindungi ajaran Islam dari orang-orang ashabul ahwa ini. Walaqad sarraha ahaduhum walau aradtu an usammihi lasammaitu masyhuran fi ba'dhi kutubi bi annahu yuridu tahtim al-ijma' min ajli al-wusul ila ghayatihi wa ma'aribihi. Maka sebagian dari mereka, orang-orang yang ashabul ahwa itu, andaikan mereka ingin, mereka bilang, sebagian dari mereka bilang, andaikan saya ingin memberikan nama atas ijma' itu, saya akan memberikan nama atas nama masyhur. Di sebagian kitab mereka, kenapa diberikan nama masyhur? Agar mereka bisa menghancurkan ijma', agar mereka sampai kepada tujuannya. Faqala ba'da an syakkaka fi wuqu'il ijma', dan mereka berkata setelah mereka meragukan atas terjadinya ijma', fa idza thabata lana butlanul ijma' hana alaina ta'wilu nuzul Isa ibn Maryam akhir zaman bi buduwil khair was salah. Thumma dzakara baqiyata ma yuridu ta'wilahu min nususil Qur'an wal sunnah. Setelah mereka memberikan atau membuat ragu umat muslim atas ijma' ini, mereka akan berkata seperti ini: apabila telah tetap bagi kita butlanul ijma', bahwasanya ijma' itu tidak pernah terjadi, maka sudah waktunya kita untuk mentakwil nuzulu Isa, datangnya Nabi Isa ibni Maryam akhir zaman, pada zaman. Ditakwil apa? Bibuduwil khair was salah, dengan tampaknya al-khair, kebaikan, wasalah, dan kebaikan. Jadi turunnya Nabi Isa menurut mereka akhirnya bukan turunnya secara jasad, tapi adalah turunnya al-khair wasalah, kebaikan dan as-salah. Kemudian tsumma dzakara baqiya ma yuridu ta'wilahu, mereka juga akan menyebut apa-apa yang mereka ingin katakan dengan mentakwil teks-teks Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Idzan falladhi yahulu bainahu wa baina ma yuridu huwa hadzal jidar al-matin wal hisnul mani wa huwa al-jima'. Jadi yang menjadi penghalang bagi orang tersebut, ashabul ahwa itu, dan dengan sesuatu yang dia inginkan, menafsiri teks agama dengan hawa nafsunya, adalah al-jidar al-matin, sebuah tembok yang kokoh dan sebuah benteng yang mencegah mereka. Yaitu apa? Tembok dan benteng itu adalah wa huwa al-ijma'. Bal balagat as-safahatu bi ba'dihim ila an qal,
Bahkan dari saking bodohnya mereka, sebagian mereka itu berkata, innal ijma'a bid'ah. Sesungguhnya ijma' itu adalah bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Kaburat kalimatan kharajat min famihi, maka sangat besar dosa kalimat yang telah keluar dari mulut orang yang mengatakan demikian. Fama qala illa buhtanan wa zura, dan dia tidak berkata kecuali buhtan, sesuatu yang bohong, wa zura, dan dosa. Waqad qala mithlu hadza qadiman an-Nadham, dan telah mengatakan seperti ini pada zaman dahulu seorang bernama An-Nadham, sahibu kitabi Nasrut Tathlits ala Tauhid, pemilik kitab yang berjudul Nasrut Tathlits ala Tauhid. Kama qalahu Ibnu Subki, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Subki. Jadi ada orang dulu namanya An-Nadham yang mempunyai kitab namanya Nasrut Tathlits ala Tauhid, yang mengatakan bahwa ijma' itu adalah bid'ah. Na'udzubillah. Wa ayyan kana hadzal qail al-musyakkik fama mithluhu wa mithlul ijma' fil Islam illa kama qala syair. Wa ayyan kana, sekalipun ada hadzal qail, orang yang mengatakan demikian, al-musyakkik, yang meragukan akan fama mithluhu, dan orang-orang seperti dia, wa fama mathalahu, ya, fama mathalahu, maka apa sesuatu yang telah dimisalkan dan memisalkan ijma' dalam Islam, illa kama qala syair, kecuali sebagaimana yang telah dikatakan oleh syair, la yadurru al-bahra amsa zakhiran an rama fihi gulaman bihajarin. Jadi laut itu tidak akan berkurang, ya, tidak akan menjadi rusak perbendaharaan airnya, sekalipun ada seseorang laki-laki atau siapapun juga yang melemparnya dengan batu. Dilempar batu tidak mengurangi apa-apa dari laut. Laut tetap luas, airnya banyak, walaupun dilempar batu. Ya, ini maksudnya bahwasanya orang yang bilang ijma' itu seperti itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap ijma' itu sendiri. Waqad uhtijjat al-ummah waqad ihtajjat al-ummatul islamiyyatu bil ijma' min mufattatahi amriha min saqifatin bani sa'idah ila yaumina hadha. Maka umat Islam telah berhujjah dengan ijma' dari awal perkaranya, dari awal berdirinya, di Saqifah Bani Sa'idah, di tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah, ila yaumina hadha, sampai hari kita ini, wa ila yaumil qiyamah, dan sampai hari kiamat insyaallah. Walaula anna dalil alaihi qat'i, walaula, karena sesungguhnya dalil dalam ijma' itu qat'i, adalah qat'i, lama alzama ba'dhum ba'dha bihi, tidak akan mewajibkan sebagian dari ulama itu kepada sebagian dengan ijma' itu. Walamma ihtajja bihi ba'dhum 'ala ba'd, dan tidak akan berhujjah sebagian dari ulama itu dengan ijma' atas sebagian yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak berkumpul, tidak akan bersepakat umatku atas kesesatan. Kemudian ini yang terakhir, anwa'ul ijma', macam-macam ijma'. Alil ijma' salasatu anwa'. Ijma' itu punya 3 macam. Yang pertama al-ijma' al-qawli, ijma' dalam perkataan, ka ayyakula jami'ul mujtahidin qawlan wahidan fil masalah, seperti akan mengatakan seluruh mujtahid itu atas perkataan yang satu dalam satu masalah. Itu dimaksud al-ijma' al-qawli. Kemudian yang kedua al-ijma' al-fi'li. Ijma' al-fi'li wa dzalika bi ay yattafiq jami'ul mujtahidin ala 'amalin ma fa in nafhamu min 'amalihim annahu jaiz bi ijma'ihim 'alaihi. Dan hal tersebut yang disebut ijma' fi'li itu loh, mereka sepakat semua dari mereka mujtahid itu atas suatu amal, atas suatu pekerjaan. Fa inna, sungguhnya kami, nafham, kami paham,
min amalihim, dari pekerjaan mereka, annahu jaiz, bahwasanya hal tersebut jaiz, boleh, bijma'ihim alaihi, dengan ijma' mereka atas perkara tersebut. Jadi ada qauli, ada fi'li. Kemudian yang terakhir al-ijma' as-sukuti, ijma' sukuti. Wa dzalika, dan hal tersebut, bi ayyaqula ba'duhum qawla, akan berkata sebagian mujtahid itu akan sebuah pendapat, ayyaf'alu fi'la, atau melakukan sesuatu, wa yantashir hadzal qaul, dan menyebar pendapat ini, awil fi'l, atau pekerjaan, baina jami'il mujtahid, di antara para mujtahid, fala yungkiru, dan tidak ada yang mengkiri, ahadum minhum, siapa salah satu dari mereka, qaulahu, atas perkataannya mujtahid itu, ba'dul mujtahid itu, hadza bal yaskutuna jami'an alaihi, bal, bahkan, yaskutuna, mereka diam, jami'an, seluruhnya, alaihi, atas qaul itu atau atas fi'il itu, ma'adami khaufihim, disertai tidak ada takutnya mereka, wa mururiz zaman alladhi yumkinuhum fihi minan nazar fima qila aw fa'ala, disertai dengan mururiz zaman, berlalunya waktu yang memungkinkan mereka untuk memikirkan dari sesuatu yang telah dikatakan atau dikerjakan. Tidak ada rasa takut dari mereka, tidak ada dan sudah ada jeda waktu mereka untuk berpikir tentang qaul sebagian dari mujtahid itu. Jadi mereka membiarkan saja, sukut, diam saja atas ijma' sebagian ulama, itu disebut ijma' sukuti, ya. Fasukutum hadza yu'tabar ijma'an sukutian bisyurut allati dzakarna, maka diamnya mereka ini, para mujtahid ini, sebagian para mujtahid itu dianggap sebagai ijma' sukuti dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Wa min azami amsilatil ijma', dan dari paling agungnya, paling besarnya contoh ijma', ijma'ul muslimin ala karril usul wa marid duhur ala anna salat at-tarawih 20 rakaah, adalah bersepakatnya para muslim dari berbagai era, berbagai masa, dari berbagai zaman, bahwasanya salat tarawih itu 20 rakaat. Wal ijma' ala hadza ijma'un qawli wa fi'li wa suki, dan ijma' atas ini bahwasanya salat tarawih itu adalah 20 rakaat, termasuk ijma' qawli, ijma' fi'li, dan ijma' sukuti. Wa amma qaulul wahid minas sahabah falaysa bihujjah ala ghairihi, maka perkataan, pendapat salah satu seorang sahabat tidak menjadi hujjah atas yang lainnya, alama sanadkuruhu, atas penjelasan yang akan kami sebutkan, fil adillah al-mukhtalafihi, dalam dalil-dalil yang terjadi ikhtilaf di dalamnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita baca tadi tentang permasalahan-permasalahan ijma', baik dari definisi ijma', dari definisi secara bahasa, kemudian istilah, syarat-syarat ijma', kemudian kita sebutkan tadi ada satu syarat yang kemudian terjadi ikhtilaf, yaitu inqiradul asr, kemudian hujjatul ijma', atas kehujjahan ijma', dan kita sudah membahas tentang orang yang menolak ijma' ini seperti an-nadham dan semisalnya, dan juga kita sudah membahas tadi tentang pembagian ijma' menjadi ijma' qauli, fi'li, dan sukuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.